Katanya kalau mau jadi konten kreator, bikin kontennya harus niche, jangan gado-gado. Niche itu apaan sih? Halo semuanya, balik lagi bersama gue Edwin di Opsiana Podcast season ketiga, season yang membahas tentang konten kreator. Di episode kali ini, gue akan membahas tentang kalau bikin konten pertama kali itu, boleh nggak sih bikin konten yang gado-gado, atau gue harus langsung niche aja? Kira-kira bagaimana pembahasannya? Pantengin di Opsiana Podcast. Oke, mungkin buat teman-teman para konten kreator pemula pernah bertanya pertanyaan, kalau bikin konten itu harus konten yang seperti apa? Terus ada dua versi jawaban yang pernah gue dengar dari pertanyaan seperti ini ya. Jawaban pertama adalah, bikin konten apa aja? Apa aja yang ada di pikiran lu, bikin kontennya. Lalu ada jawaban yang kedua, bikin konten itu harus konten yang niche, sesuaikan dengan target pasar lu. Oke, jadi di sini adalah dua versi jawaban yang bisa dibilang sangat bertentangan, di mana yang satu itu bilang bikin konten sebebas-bebasnya alias gado-gado. Lalu yang kedua, lu bikin konten itu harus sesuai dengan keinginan target pasar lu. Artinya konten lu itu harus niche, membahas satu topik tertentu. Sebelum lebih jauh, kita bahas dulu apa maksudnya itu niche. Jadi niche itu tulisannya N-I-C-H-E. Jadi ya, niche ini sebenarnya adalah kata yang cukup sering digunakan dalam dunia marketing atau promosi, tapi sebenarnya juga adalah kata yang umum ya. Nah, dalam dunia marketing itu, niche itu artinya terspesialisasi. Maksudnya terspesialisasi di sini seperti apa, Win? Terspesialisasi di sini adalah secara spesifik ya, ditargetkan untuk orang yang mempunyai kondisi atau syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya itu seperti apa? Bisa dari jenis kelamin, mungkin targetnya cuma kepada perempuan, atau bisa ke arah pekerjaan, misalnya untuk orang kantoran, atau mungkin berdasarkan target umur anak kuliahan di mana umurnya sekitaran 17-20. Bahkan ada yang secara spesifik mentargetkan audiens yang memiliki satu masalah secara spesifik. Dalam hal konten kreator, artinya kalian harus membahas sebuah konten yang memiliki topiknya itu sesuai dengan interest audiens yang ingin kalian targetkan. Misalnya kayak Opsiana Podcast ini untuk season 3-nya benar-benar fokus untuk para teman-teman yang pengen menjadi konten kreator dan ingin scale kontennya. Pertanyaannya, apakah dengan membuat konten yang niche itu hasilnya itu bagus? Jawabannya adalah tergantung besar dari target pasar kalian, target market kalian. Topik yang kalian bahas itu apakah relate dengan target pasar kalian, dan juga kapabilitas kalian dalam membahas topik tersebut. Kapabilitas maksudnya apa, Win? Jadi kapabilitas di sini yang gue maksud adalah seberapa dalam pengalaman kalian dengan topik yang kalian bahas tersebut atau dengan masalah yang memang dihadapi oleh kalian. Yang paling umum ya, hal ini dilihat salah satunya dari pekerjaan. Nah, mungkin kalian sering lihat beberapa konten entah di YouTube, entah di podcast yang sering bahas tentang keuangan. Lalu saat kita cek siapakah pembicaranya atau yang punya channelnya, yang punya podcastnya, ternyata dia adalah salah satu orang yang memang bekerja di bidang keuangan atau financial planner seperti itu. Nah, dia itu punya kapabilitas membahas topik-topik yang berhubungan dengan keuangan karena ya dia bekerja di sana, dia nanganin klien yang udah punya banyak masalah juga tentang keuangan, which is kalau seandainya dia bahas, capable karena dia udah mengalami, udah mendengarkan, dan udah tahu solusi apa yang harus dilakukan. Tapi bukan berarti kalian kalau pengen bahas keuangan, kalian itu harus jadi orang yang certified dalam membahas keuangan, bisa kayak financial planner. Enggak seperti itu. Dalam kasus ini ya, ketika lu pengen bahas tentang keuangan tapi lu hanya orang awam, biasanya masalah-masalah yang akan dibahas itu ya ibarat yang masih kulit-kulitnya aja. Dan masalah-masalah tersebut biasanya udah pernah dialami oleh orang-orang tersebut. Jatuhnya sih lebih ke sharing ketimbang mengajarkan.
Atau kalian bisa pakai cara lain di mana kalian itu mengundang bintang tamu, di mana bintang tamunya itu memang orang yang bekerja di sana. Jadi kalian bukan financial planner, tapi kalian ngundang financial planner. Jatuhnya tetap kalian bahas keuangan, tapi tetap kredibel meskipun kaliannya awam. Nah, itu dari segi kapabilitas kalian dalam membahas sebuah topik. Sekarang apakah topik itu relate dengan audiens kalian? Pasti ya, ketika kalian bikin konten itu, kalian bahas sebuah topik, pasti ada bukan satu, bisa dibilang ada beberapa topik yang tidak relate dengan sebagian target pasar kalian. Misalnya ini yang memang paling gampang sih, kayak di keuangan tadi. Lalu ada topik yang dibahas adalah mengatur uang ala orang kaya. Nah, target pasarnya adalah orang-orang yang ingin belajar tentang keuangan. Tapi ketika mereka melihat topik ini, mereka tidak tertarik. Kenapa ya? Bisa jadi gue bukan orang kaya. Makanya gue nggak relate dengan topik yang akan dibahas oleh para konten kreator tersebut. Tapi kalau seandainya kita ubah menjadi cara berinvestasi bagi pemula, biasanya yang akan menonton video-video atau konten-konten seperti ini ya orang-orang yang memang belum pernah terjun ke dunia investasi, atau bisa dibilang cuma pernah dengar info-info aja tapi belum pernah melakukan. Kalau seandainya udah profesional ya kita udah nggak nonton kayak gitu. Bukan profesional sih, lebih ke arah gue udah tahu caranya loh, ya gue nggak bakal nonton video ini lagi, ngapain. Terus apa kelebihan dari membuat konten yang niche? Jadi kalau membuat konten yang niche itu ya, kelebihannya adalah lu bisa membangun sebuah komunitas yang benar-benar fokusnya untuk membahas topik itu. Dan biasanya komunitas yang udah terbangun dari topik yang kalian bahas itu biasanya loyal. Kenapa bisa loyal? Bisa aja karena mereka merasa cara pembawaan kalian itu cocok buat mereka, topik yang kalian bahas itu menarik, cara atau solusi yang kalian berikan itu ternyata efektif. Kesulitannya ya paling ya menurut gua sejauh yang pernah gua alamin juga adalah kesulitan dalam mencari ide atau topik yang akan dibahas. Karena di sini kita membatasi diri kita sendiri dalam sebuah niche, sehingga topik yang harus kita bahas ya topik-topik yang berhubungan dengan target audiens kita. Dan kalau seandainya tiba-tiba kita melenceng, video atau konten yang kita buat itu engagement-nya biasanya kurang. Jatuhnya mungkin ya karena orang jadi meragukan kapabilitas kita gitu. Mungkin ketika kalian bikin tentang keuangan, tiba-tiba kalian post satu konten yang kalian taruh juga tuh untuk jadi list, tiba-tiba ada konten masak, ya kan nggak nyambung bro. Semuanya keuangan, tiba-tiba nih ada nasi goreng. Jadi kayak agak aneh gitu. Paling ya kekurangan lainnya dari bikin konten yang niche itu adalah kalian itu bakalan lama jalannya kalau seandainya kalian nggak tahu niche apa atau target pasar apa yang pengen kalian tempuh. Jatuhnya sih jadi kayak kebanyakan mikir ya, gue pengen bikin konten apa ya? Gue harus bikin yang niche nih, bikin A tapi kayaknya kurang nih, B kurang nih. Kalian bingung, akhirnya nggak jadi tuh konten. Paling lama dimikirnya aja sih kalau niche ya menurut gue. Terus kalau seandainya kalian bingung nih, bikin konten yang sesuai niche kalian, ya karena kalian bingung niche kalian itu apa. Nah biasanya orang bikin konten itu ya udah deh gue bikin aja dulu. Jadi semua topik atau semua ide yang muncul di pikiran kalian buat kontennya, lalu kalian taruh tuh di sosmed. Apakah cara ini salah? Enggak juga. Gue melakukan ini di channel YouTube gue karena sesuai dengan rencana gue atau roadmap gue di awal tahun itu adalah gue pengen bikin konten di YouTube. Tapi gue belum tahu nih gue pengen bikin apa. Rencananya gue pengen menyatukan semua konten yang pernah gue buat dari berkebun, lalu dari aktivitas gue sehari-hari di rumah, terus gue juga bahas tentang konten kreator, pokoknya semua gue pengen bahas di YouTube gue. Bahkan gue pun masak gue pengen taruh di situ awalnya, dan udah gue lakuin, gue masukin. Lalu akhirnya gue memutuskan ingin fokus membahas tentang konten kreator sambil gue memasukkan beberapa sketsa komedi untuk ya sebagai hiburan aja. Jadi ada sketsa komedi dan juga konten-konten membahas tentang konten kreator. Kenapa gue baru melakukan itu? Ya karena gue baru kepikiran. Makanya yang pengen gue tekankan di sini adalah ketika kalian itu pengen jadi konten kreator tapi kalian belum tahu niche kalian,
ya udah bikin aja dulu, gado-gado aja dulu. Nanti ketika kalian udah bikin beberapa konten dan kalian ketemu nyamannya kalian di mana, barulah kalian masuk ke niche tersebut. Tapi Win, ternyata gue nyaman nih bikin konten yang gado-gado, jadi nggak niche gitu. Gue pengen hari ini masak, besok cuci, besok ganti baju, apalah intinya. Pokoknya semuanya pengen gue lakuin. Ya menurut gue juga nggak apa-apa, karena banyak juga kok konten kreator yang bikin kontennya itu gado-gado. Sampai saat ini dari awal mereka nol sampai sekarang pun mereka masih bikin konten gado-gado, itu masih banyak kok. Kelebihan dari bikin konten yang gado-gado ini ya udah jelas, kalian itu sangat bebas pengen ngambil ide apapun. Karena kalian sangat bebas dalam mengambil ide, akhirnya kalian punya awalan start yang gampang. Kalian bisa bikin konten sesuka kalian tanpa perlu terbatas, gue pengen target ini, gue pengen target inilah. Kalian gak usah mikirin itu. Kalian bikin konten aja sampai target pasar kalian itu yang muncul. Lalu poin yang ketiga, hal ini juga bisa membantu mengeksplor diri kalian. Jadi nanti kalian itu bakal memutuskan apakah kalian tetap lanjut di konten yang gado-gado atau kalian ingin mulai masuk ke konten yang niche, karena kalian sudah menemukan target pasar kalian. Mungkin dari konten-konten tiba-tiba ada yang viral, gue bikin konten-konten seperti ini, inilah niche gua, seperti itu. Tapi ya kekurangan dari bikin konten gado-gado ini adalah yang pertama, lama membangun komunitas yang solid. Karena ya kalian bikin konten gado-gado, kadang konten A kan, kadang konten B, kadang konten C. Jadi kayak palingan ya orang bertanya, sebenarnya lu bikin konten apa sih? Ini sebenarnya channel apaan sih? Dan hal itu yang saat ini gua alami, gua akuin. Karena gua baru menemukan niche gua, tapi gue udah terlanjur mengupload beberapa konten yang ibaratnya gado-gado. Jadi tetap ibaratnya konten gado-gado gue itu kuantitasnya jauh lebih banyak daripada yang bikin konten-konten membahas tentang tips and trick konten kreator gitu. Sehingga pasti orang-orang kalau masuk ke channel gue ya pikir, ini orang kok bahasnya konten kreator tapi bau-baunya ada masaknya gitu. Paling susah nge-clean itunya aja sih. Tapi seiring berjalannya waktu pasti akan mulai ketutupan. Tapi kalau seandainya kalian stay bikin konten gado-gado, ya udah bikin aja terus. Terus alasan lainnya kenapa membuat komunitasnya itu agak kurang loyal, karena ya agak kurang spesial aja gitu. Lu tidak terspesialisasi. Mungkin lu bahas konten A, tapi konten kreator lain juga bahas konten A, dan punya dia jauh lebih menarik daripada punya lu gitu. Makanya kayak ya kurang spesial aja lah gitu. Kekurangan lain dari bikin konten yang gado-gado itu adalah karena idenya itu tidak ada batasan, terkadang bikin konten malah jadi susah juga. Tapi hal ini berbeda ya daripada yang kontennya niche itu. Dibandingkan dengan niche ya, susahnya bikin konten gado-gado itu ketika ide kalian kebanyakan. Biasanya itu ketika kalian pengen bikin konten yang skalanya cepat gitu. Ibarat untuk short term lah. Misalnya dalam minggu ini kalian pengen bikin konten apa aja. Waduh, gue bingung nih, idenya banyak lagi nih. Sedangkan kalau misalnya untuk long term, bikin konten yang gado-gado itu, menurut gue idenya tetap masih banyak, karena ya kalian tuh ngambil ide dari mana aja gitu. Sedangkan untuk niche, mungkin lebih gampang di awal untuk short termnya, tapi ketika untuk bermain panjang, kadang-kadang ide itu udah mulai kehabisan, karena udah banyak yang dibahas gitu. Tapi bukan berarti untuk yang niche itu idenya ya bakalan habis, enggak juga, karena setiap perkembangan zaman, setiap tahun pasti akan muncul masalah-masalah baru yang disebabkan dari masalah-masalah lain yang sudah diselesaikan juga. Mungkin di sini istilahnya itu dalam proses generating idea untuk short termnya itu jauh lebih memusingkan, karena topik yang kalian bisa ambil itu terlalu banyak, lebih ke situ. Oke, jadi gimana teman-teman? Apakah sudah mendapatkan insight kira-kira gue nanti pengen bikin kontennya gado-gado atau gue bikin niche aja dulu ya? Semoga apa yang gue bahas di sini bermanfaat dan bisa menjadi bantuan buat teman-teman untuk mempertimbangkan kira-kira konten apa yang akan kalian buat ke depannya. So, jangan lupa ya buat teman-teman follow juga Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia. Kalau mau follow gue juga boleh, di situ juga ada akun Instagram gue, dimana nanti bakalan juga akan update beberapa konten lainnya tentang konten kreator yang bisa menjadi referensi buat teman-teman semua dalam buat konten atau meningkatkan
kualitas dalam produksi konten kalian. So, terima kasih buat teman-teman semuanya. See you next time di episode selanjutnya. Good luck teman-teman konten kreator. Sukses selalu.